Pria itu menggenggamnya dengan erat di atas meja. Dia mengangkat pedang lalu menebas lengannya. Dia kesakitan dan hampir terjatuh. Dia mencoba menenangkannya, tetapi sekali lagi dia memotong lengan satunya lagi. Rasa sakit yang luar biasa membuat Pandai Besi pingsan seketika. Lalu mereka melemparkannya ke tanah dan menunggunya mati. Untungnya dia dibawa dan berhasil menahan pendarahannya. Setelah beberapa saat perawatan khusus, Pandai Besi itu akhirnya selamat. Tapi melihat dirinya yang lumpuh ini, seorang pandai besi yang marah bersumpah bahwa dia pasti akan membalasnya. Untuk membalas dendam, dia harus menemukan meteorit khusus untuk membuat logam di dalam menjadi lengan besi. Lalu masukkan tangannya ke dalam. Sejak saat itu punggungnya bertato merah. Dari saat itu penguasa kerajaan lahir. Baru saja melihat dia meninju satu pukulan, besi 1000 kg langsung pecah. Pandai Besi mengerti bahwa saatnya telah tiba. Dia bergegas ke asosiasi untuk mencari beberapa orang. Dia mengalahkan beberapa orang. Setelah pembunuhan, akhirnya ia bertemu dengan 2 orang yang bergegas berkelahi. Tanpa diduga tangannya menjadi kuning. Ternyata dia melatih tubuhnya dengan besi. Badan keras seperti logam, lalu memukulnya dengan keras. Ketika lawanmu akan membunuhmu, dia mengimahan lapisan besi ini. Pertarungan mereka mulai sengit. Dia melihat 2 orang dengan keterampilan Jadi dia berpikir tentang keterampilan yang digunakan master untuk mengajar. Akhirnya mengambil kesempatan untuk meninjunya. Mengapa kalian berdua berkelahi di sini? Cerita terjadi 2 bulan lalu. Suatu hari mereka berhasil mencuri 1 set dari kuil, mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarganya, lalu pergi ke sebuah kota di bawah gunung. Namun dia dengan penampilan damai itu tidaklah sederhana. Kota ini dikuasai oleh 2 organisasi dan geng saat itu. Dia berkolusi dengan posisi ketiga untuk membunuh sang pemimpin. Lalu dia berhasil mengamankan posisi pertama. Dia memulai untuk mendominasi rumah Song. Langkah pertama adalah menghilangkan semua geng yang menentang raja. Seluruh geng mendapatkan anak besar dari ketua. Langsung menuntun orang ke untuk menyembunyikan dendam mereka. Namun hal itu berhasil diprediksi. Dia membeli pemburu untuk dikepung dan dibunuh. Pada akhirnya hanya kau yang pergi. Ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia melepaskan semua panah dalam baju besi. Para pemburu segera dikalahkan. Setelah keluar dari bahaya, dia bergegas ke kota untuk melihat bahwa ada yang akan menekan putaran emas di tempat ini. Dia langsung mendapatkan ide setelah tahu dia masih hidup. Dia menjadi sangat marah, lalu menghabiskan setumpuk emas, menyewanya untuk membunuh banyak orang. Hari berikutnya ketika seorang pria setengah baya bergegas masuk. Dia sebenarnya pembawa pesan rahasia dari kerajaan. Saatnya meninggalkan ruangan tanpa alasan. Dia merasakan kebencian dan segera menyerang. Dia terprovokasi dengan kata-katanya. Dia hanya melihat pembawa pesan mengeluarkan pisau. Namanya Tan Peng. Lalu dia pergi menemui gadis-gadis itu. Di sisi ini dia menemukan seseorang di jalanan. Lalu meminta informasinya untuk menemukan hotel tempat mereka menginap. Kemudian dia membunuh pria ini. Melihat adiknya terbunuh, dia langsung marah. Mereka menembakkan ribuan anak panah ke arahnya. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Puluhan pedang mengenainya. Tapi dia tetap berjalan lurus ke depan. Mendapatkan pukulan beruntun dan kemudian dia pun menyerang balik. Angkat badannya dan lemparkan dengan keras. Dia langsung terlempar dengan kencang. Melihatnya masih bernapas, dia membuat kemenangannya menjadi lebih mudah. Pada saat akan menghabisinya, dia menarik dinding hingga terjatuh dan menimpanya. Pada saat dia keluar dari puing-puing, dia sudah tidak melihatnya dimanapun. Ternyata dia segera diselamatkan dan dibawa untuk perawatan. Dia tidak tahu, saat ini dia akan jatuh ke dalam bahaya. Ini adalah 2 prajurit Tin Ngehe. Mengesankan ribuan emas ke sebuah kota. Semua ini membuat pembawa pesan merasa tidak normal. Dia pikir dia sudah gila sekarang. Emas ini pasti akan dirampok. Lalu seperti biasa, dia menyewa sebuah motel. Hal ini mengejutkan pasangan yang sudah lama menunggunya di sini. Keduanya tahu itu tidak mudah. Sekejap mata suasana menjadi tegang. Setelah tiba di motel, dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang mereka berdua merasakannya. Lawannya begitu kejam. Pertarungan pecah. Dia berhasil membunuhnya dengan beberapa serangan. Melihat itu, dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namun dia tidak bisa bekerja sama. Pada saat ini, Master Silk diam-diam mengintai melalui jendela.
Pasangan itu langsung terluka. Beberapa menit kemudian, dia akan kembali ke langit. Setelah membunuh mereka, Silk membawa pulang emasnya. Utusan mengatakannya lagi. Sebuah pasukan dikirim untuk menghancurkannya. Sisi ini dia terkejut saat menemukan jejak Peng yang pernah menyelamatkan nyawanya. Mereka dengan cepat menguncinya di penjara. Utusan menceritakan identitas detektifnya dengan Peng. Dia akan mendapatkan kembali emasnya. Sisi ini Silk juga mendapat berita. Kaisar sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa dia merampok. 2 hari kemudian, para milisi datang menekan sehingga mereka segera bersiap untuk menyembunyikan emas di tempat Silk. Ketika semuanya lancar, perintahkan untuk membunuh semua orang. Namun, pada saat akan membunuh tubuh yang tak terduga, baju besi itu diaktifkan, lalu dengan marah berdiri. Bunuh Silk. Dia dibawa siap untuk membunuh. Segera perintahkan gadis-gadis itu, tangkap dia dengan tali. Sekuat apapun dia, tidak ada jalan keluar. Ketika dia akan mati, dia langsung mendapatkan kekuatannya. Seluruh tubuhnya segera berubah menjadi besi. Dia mulai membunuh musuhnya. Di sini, Peng datang ke kamar Silk. Melihat kekasihnya terbakar, api yang berkobar membakar seluruh tubuh. Di luar lobi, dia membunuh musuhnya dan pembawa pesan bertemu Silk di terowongan. 4 orang segera berkelahi. Silk tertipu dengan jebakan pertama. Dia berniat untuk bermain dengannya. Utusan langsung marah pada orang yang mengkhianati kaisar. Setelah pertempuran yang sengit, utusan yang sukses membunuh pengkhianat. Dia akan membunuhnya juga. Tiba-tiba pria itu menyita seluruh hidupnya dan melemparkan senjata kepada gadis kecil itu di kejauhan. Pemimpin berusaha melawan, namun hasilnya mengejutkan. Kali ini Silk dalam bahaya. Dia membuang poros pisau, lalu menyematkan pria itu ke pilar batu. Ketika anak panah jatuh, lusinan ton emas jatuh di kepalanya benar-benar membunuhnya. Di sisi ini, Peng melakukan yang terbaik. Kesuksesan mematahkan besi baja dengan hati yang mencintai sesama. Dia berniat untuk menyelamatkannya, tapi memikirkan kekasihnya mati. Dia berbalik dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sementara itu kerajaan telah tiba. Tepat ketika pembantaian akan terjadi, dia keluar dengan cepat. Kini keduanya telah kembali damai. Apa pesan dari film ini? Apa yang menginspirasi mimpi adalah tekad. Mata menentukan segalanya di masa depan. Keyakinan akan kesuksesan lebih penting dari segalanya. Akhirnya dia meninggalkan desa untuk membawa emas. Dan berkata pada Peng bahwa dia punya saudara. Silk telah kalah, para pengawal kerajaan itu kejam. Tetapi pada akhirnya berhasil dikalahkan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplik film berikutnya.